Haleluya, shalom saudara-saudara. Hari ini kita mau belajar tentang bahwa orang benar itu hidup oleh iman. Nah, kita baca ayatnya saudaraku di dalam Roma 1 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, saudara, orang benar hidupnya oleh iman. Artinya gini, saudara. Orang benar tidak bisa mempraktekkan kekristenannya, saudaraku, tanpa dengan iman. Ya, sekecil apapun perintah Tuhan, sesederhana apapun perintah Tuhan, kalau tidak ada iman, kita akan gagal mempraktekkannya. Itu sebabnya kalau kita baca dalam Ibrani 11, saudaraku, selalu dikatakan, ya, oleh iman, ya, dia taat. Oleh iman dia melakukan ini. Oleh iman dia begini. Jadi semua karena iman, saudara. Kalau tidak ada iman, bukan hanya kita gagal, saudara, tapi apa saja yang kita lakukan adalah dosa. Tanpa iman, semua adalah dosa. Nah, karena itu, saudara, orang benar katanya harus bertolak dari iman kepada iman. Apa maksudnya, saudara? Dia bertolak dari iman yang pertama dulu. Nah, iman yang pertama ini adalah iman keselamatan, saudara. Ya, Tuhan karuniakan kita iman keselamatan, yaitu kita percaya bahwa kita adalah orang benar. Saudara, ini dasar kita bisa bertolak nanti kepada iman-iman yang lain, saudara. Karena itu, saudara, kita harus punya iman yang pertama ini. Iman bahwa, saudara, kita adalah orang benar. Tahukah, saudara, kita memperoleh status orang benar bukan karena perbuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan, karena penebusan Yesus di kayu salib yang menjadikan kita orang benar. Karena kita memperoleh status orang benar itu bukan karena perbuatan, saudara, maka perbuatan juga tidak bisa membatalkan status kita sebagai orang benar. Kenapa, saudara? Karena waktu Tuhan mengampuni dosa kita, saudara, Dia mengampuni seluruh dosa kita, saudara. Dari kita lahir sampai mati, semua dosa kita telah ditebus Kristus. Karena itu, saudaraku, kita bukan hanya dosanya dihapus, tapi di hadapan Tuhan kita seperti orang yang belum pernah berbuat dosa. Begitulah, saudaraku, Tuhan melihat kita. Ya, seperti sebuah kertas, kalau ada tintanya dihapus pakai tip X, saudaraku. Kalau kita lihat, ya, di bayang-bayang masih ada apa, saudaraku? Ya, masih ada, ya, sisa-sisa, ya, apa? Tulisan yang lama itu masih kelihatan, saudaraku. Ya, tapi Tuhan bukan hanya, saudaraku, menghapus dosa kita, tapi, saudaraku, Dia menjadikan kita seperti kertas yang putih, ya, belum pernah ditulis, saudara. Tuhan melihat kita seperti orang yang belum pernah berbuat dosa. Itulah dahsyatnya pembenaran itu, saudara. Nah, kita harus yakin itu. Banyak orang, saudaraku, ketika dia jatuh dalam dosa, dia ragu. Saya bukan orang benar lagi. Nah, ketika dia ragu ini, saudara, maka dia nggak bisa bertolak dari iman kepada iman. Saudara, kita harus yakin, ya, bahwa, saudaraku, kita adalah orang benar. Sehingga, saudara, dari situ, ya, kita akan bertolak kepada iman-iman yang lainnya. Setiap apapun yang kita lakukan harus berdasarkan iman. Nah, bagaimana kita hidup dari iman kepada iman, saudara? Nah, maka langkah pertamanya adalah kita harus tinggal di hadirat Tuhan. Atau yang kita sebut coram Deo, saudara. Kita tinggal di hadirat Tuhan selalu. Nah, saya mau bacakan satu ayat, saudaraku. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ini ayat penting sekali, saudara.
Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kita berkenan kepada Allah karena iman, saudara. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ya, barang siapa mendekati Allah, menghampiri Allah, atau praktek coram Deo, mau tinggal di hadirat Allah, apa yang terjadi? Ia harus percaya dua hal, saudara. Pertama, dia harus percaya bahwa Allah ada. Ya, saudara, dia percaya Allah ada, bukan merasa Allah ada. Banyak orang, saudaraku, hidupnya berdasarkan perasaan. Ya, kalau dia datang ke hadirat Tuhan gak merinding, saudara. Wah, dia merasa Tuhan gak hadir. Saudara, ya, iman itu, saudaraku, bukan perasaan. Walaupun kita gak merasa Allah hadir, tapi dengan iman kita percaya Allah hadir. Allah ada. Allah bukan cuma ada, Allah tinggal dalam kita. Kita di dalam Dia. Wow, saudaraku, ini adalah, saudaraku, iman yang pertama kalau kita menghampiri Dia. Iman yang pertama yang kita perlu miliki. Nah, yang kedua, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, saudara, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, apa artinya sungguh-sungguh mencari Dia, saudara? Bukankah kita sudah, saudaraku, sangat dekat dengan Allah? Bukankah kita ada di dalam Allah, Allah ada di dalam kita? Kenapa kita harus mencari Dia? Nah, di sini, saudara, mencari Allah itu bukan berarti Allah jauh, bukan. Tapi kita mencari isi hatinya Allah. Kita punya hubungan intim dengan Dia. Nah, saudara, waktu kita punya hubungan intim dengan Bapa, saudara. Di dalam Matius 6 dikatakan, maka Bapa ketika Dia melihat kita yang ada di tempat yang tersembunyi itu, saudara, maka katanya Dia memberi upah kepada kita. Nah, upah ini apa, saudara? Saudara, upah ini, ya, adalah, saudaraku, berkat-berkat dalam perjanjian yang baru. Ya, berkat kehidupan yang berkelimpahan. Tuhan memberkati kita. Itu bagian Dia, saudaraku. Dia mau berkati kita. Ya, supaya, saudaraku, ya, kita mengalami, saudaraku, hidup yang berkelimpahan itu. Saudaraku, supaya kita mengalami berkat-berkat yang holistik itu. Saudara, karena itu mari kita praktek terus tinggal di hadirat Tuhan, saudara. Dan apa saja yang kita lakukan berdasarkan iman. Saudara, ketika kita bekerja, saudara, ya, kita harus bekerja dengan iman. Ya, bekerja dengan iman dan bekerja tanpa iman itu berbeda, saudara. Ya, misalnya, kalau kita tahu di dalam sebuah gunung, sudah di X-ray, ada emas. Dan kita tahu emasnya pasti ada. Saya mau tanya saudara, semangat nggak saudara kerjanya? Semangat, karena emasnya udah dilihat. Demikianlah orang yang bekerja dengan iman. Iman itu dia bisa melihat yang tidak terlihat. Dia sudah lihat, saudaraku, itu ada. Tinggal dia bekerja dengan iman, dia memperoleh apa yang dia, saudaraku, sudah lihat lewat iman itu. Tapi kalau orang bekerja tanpa melihat itu, saudara, ya, dia bekerjanya tidak ada kepastian. Saudara, kita mesti bekerja dengan iman. Ya. Nah, kita bekerja, saudaraku, kita hidup dalam bangun hubungan, ya, dengan pasangan kita, dengan anak-anak, dengan keluarga kita, juga harus dengan iman. Jangan dengan perasaan, saudara. Nah, kita seringkali, saudaraku, ya, kalau nggak merasa apa-apa, ya, nggak merinding, kita merasa, aduh, Tuhan nggak hadir, saudara. Ya, sehingga kita suka pakai perasaan. Nah, akibatnya, saudara, perasaan itu membawa kita akhirnya tidak hidup oleh iman. Saudara, seringkali, saudara, mungkin sampai 90% pengalaman coram Deo saya tidak merasakan apa-apa, saudara. Ya, bahkan, saudaraku, seringkali saya merasakan perasaan-perasaan yang bertentangan, ya, dengan apa?
iman, bertentangan saudaraku. Ya, misalnya saudara, kalau kita berhubungan sama pasangan kita saudara, kadang-kadang saudaraku kita jengkel, kita sedih, ya, kita kecewa, mungkin kita marah, mungkin kita saudaraku ya kesel, ya. Nah waktu kayak begitu saudara, nah apa yang terjadi saudara? Kita harus sadar saudara, ya, perasaan-perasaan seperti ini saudaraku, ya itu perasaan-perasaan yang bukan dari Tuhan. Perasaan dari mana saudara? Masih ingat saudara, di dalam pembaharuan pikiran kita belajar 3P. Ya, budi itu yang Tuhan mau pulihkan 3P saudara. Pikiran, perasaan, dan perilaku. Pikiran yang benar menyebabkan perasaan yang benar saudara. Perasaan yang benar menyebabkan perilaku yang benar. Pikiran yang tidak benar saudara menyebabkan perasaan-perasaan ya yang tidak saudaraku benar, dan itu menyebabkan perilaku-perilaku yang tidak benar. Jadi kalau kita mau saudaraku merubah perasaan kita, rubahlah pikiran kita saudara. Kalau ada perasaan-perasaan kita yang saudara ya sedih, marah, kecewa, kesel saudaraku, ya itu adalah perasaan-perasaan bukan dari Tuhan, ya bukan dari Roh Kudus. Itu perasaan-perasaan dari mana saudara? Dari pikiran daging. Pikiran daging menyebabkan perasaan-perasaan daging itu saudara. Akhirnya menyebabkan kita melakukan perbuatan-perbuatan daging. Nah bagaimana saudaraku supaya kita bisa berubah? Rubah pikiran kita saudara. Milikilah pikiran roh. Pikiran roh adalah pikiran firman saudara. Pikiran kebenaran. Ketika kita berpikir tentang firman saudara, pikiran yang benar. Wow, perasaan kita juga perasaan-perasaan dari roh. Damai, sejahtera, sukacita saudaraku. Ya, akhirnya saudara menghasilkan perbuatan-perbuatan ya dari roh, buah roh. Apa itu buah roh? Kasih. Saudara, mari ketika kita berhubungan dengan pasangan kita di keluarga, dengan orang yang dekat dengan kita, saudaraku, kita jangan pakai perasaan yang gak benar itu. Ya, tapi kita, saudaraku, mau berjalan ya dengan pikiran roh, yaitu firman. Ya, ketika kita praktek firman, saudaraku, maka nanti perasaan kita akan berubah. Perasaan-perasaan dari roh. Ya, dan akhirnya buah-buah roh, kasih, sehingga kita bisa mengasihi dengan pasangan kita, kita bisa mengasihi dengan anak-anak kita. Saudara, praktekkan ini. Kita harus hidup dengan iman. Ketika kita sakit, saudara, kita harus ya praktekkan iman. Ya, kita harus percaya oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Ya, apa yang terjadi saudaraku? Kita confess itu. Ya, kita jangan mau dipengaruhi oleh perasaan. Ya, kita lihat kenyataannya tidak seperti ya kenyataannya saudara. Maka kita saudaraku percaya kepada firman. Oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Ya, jangan kita ya berjalan menurut perasaan dan apa yang kita lihat. Saudaraku, ketika kita confess terus, oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Nanti saudara lihat apa yang saudara praktekkan itu menjadi kenyataan. Wow, saudara, ini sangat penting. Jadi mari kita hidup saudaraku terus dengan iman. Ya, orang benar hidup oleh iman. Nah saudara, supaya orang benar bisa terus hidup oleh iman saudara, bukan hanya dia ya berjalan dengan iman tiap hari, tapi dia harus punya saudaraku komunitas di mana dia saudaraku bisa terpelihara sehingga iman dia bertumbuh di dalam komunitas itu. Nah, saya mau bacakan satu ayat yang sangat penting menurut saya saudara. Ya, kita lihat Ibrani pasal yang ketiga ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Ini ayat sangat penting saudara. Dia bilang gini,
Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Saudara, Alkitab bilang jangan sampai ada kita yang hatinya jahat. Akhirnya dia tidak percaya ya karena dia murtad dari Allah. Saudara-saudara, ya, kita harus jaga hati kita, saudara. Jangan sampai jadi jahat. Hati kita bisa jadi jahat, ya. Dan akhirnya, saudaraku, kita mundur dari Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita nggak ngalamin itu? Apa jalan keluarnya? Ini jalan keluarnya, saudara. Ayat yang ke-13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap bulan, amin. Oh enggak. Setiap minggu, amin. Enggak, saudara. Setiap apa? Hari. Setiap hari. Hari di sini itu hari 24 jam sehari, saudara. Maksudnya, ya. Selama masih dapat dikatakan hari ini. Nah, ini ya figuratif hari ini. Tapi hari yang pertama itu 24 jam. Saudara, Tuhan mau kita terus-menerus saling menasehati tiap hari, saudara. Selama masih disebut hari ini. Supaya apa? Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya. Karena tipu daya dosa. Saudara, rupanya saudaraku, hati kita bisa jadi tegar oleh tipu daya dosa. Nah, apa itu dosa, saudara? Dosa adalah pelanggaran akan perintah Tuhan. Ya. Jadi ketika kita nggak taat sama perintah Tuhan, kita dosa, saudaraku. Ya. Nah, ketika kita dosa, saudara, apa yang kita mesti lakukan? Ya, kita mesti bertobat, saudara. Ya, itulah pemuritan. Pemuritan adalah kita belajar taat. Nah, supaya kita bisa belajar taat, saudara, makanya tiap hari kita mesti saling menasehati, saudara. Supaya kita bisa belajar taat dan tidak jadi keras hati. Ya. Dikatakan ayat ini, ayat 14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita berpegang teguh sampai kepada akhirnya. Pada keyakinan iman kita yang semula. Ayat ini bilang, saudara, kalau betul kita terima iman sejati, saudara. Iman sejati itu pasti akan, saudaraku, bertahan sampai akhir. Ya. Nah, saudara, kalau iman kita ya ternyata di tengah jalan, ya saudaraku, mogok. Di tengah jalan, saudaraku, ya tidak lagi bertumbuh, saudara. Jangan-jangan kita tidak memperoleh iman sejati. Nah, tapi waktu kita ada di komunitas, saudara, ya, kalau kita tidak menerima iman sejati, komunitas ini bisa menginjili kita. Sehingga kita mengalami kelahiran baru. Sehingga kita, saudaraku, dapat iman sejati. Jadi komunitas ini penting sekali. Nah, sekalipun kita terima iman sejati, saudara. Walaupun kita dapat iman sejati, tapi iman itu perlu apa, saudaraku? Perlu bertumbuh terus dan dipelihara, saudara. Nah, bagaimana dia bertumbuh terus? Lewat kita saling menasehati, saudara. Ya. Bagaimana iman itu bisa terpelihara sampai akhir? Lewat saling menasehati. Nah, kata menasehati di sini bagus sekali, saudara. Adalah kata parakaleo. Dari kata ini, saudara, muncul kata parakletos. Saudara tahu parakletos adalah gelar dari Roh Kudus, saudaraku. Parakletos, penghibur, penolong itu, saudara. Saudara, jadi kita perlu ada di komunitas di mana Roh Kudus hadir. Komunitas inilah kompak itu, saudara. Di mana Roh Kudus hadir, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan ada di situ. Roh Kudus berarti hadir di situ. Roh Kudus akan pakai kita, saudara, untuk saling menasehati. Wow, ini luar biasa, saudara. Nah, saudara, dan ini mesti terjadi tiap hari. Tiap hari.
Saudaraku, kita nggak boleh jadi orang Kristen yang cuma seminggu sekali. Apalagi sebulan sekali kita saling menasehati. Tiap hari. Wow, Roh Kudus pakai kita. Untuk apa saudara? Saling menghibur. Saling menolong. Saling menegur. Saling mengingatkan. Wow, saling mencerahkan. Ya, saling menjaga. Ya, saling menguatkan, membangun satu dengan yang lain. Saudara, ketika kita ada di komunitas demikian, maka iman kita bukan hanya bertumbuh, terpelihara sampai kedatangan Tuhan. Kita nggak akan murtad, saudara. Saudara, saya berdoa supaya saudara semua punya komunitas saling menasehati ini. Punya komunitas yang Roh Kudus bekerja di tengah-tengahnya. Sehingga saudaraku, kita bisa bertumbuh luar biasa. Saudara, mari kita jangan jadi pendengar firman aja. Tapi kita mau saudaraku jadi pelaku firman. Sebentar, selesai acara ini, mari kita diskusikan apa yang kita pelajari. Dan apa yang kita bisa saudaraku ya diskusikan di kompak-kompak kita. Kita saling membangun saudaraku. Ya, supaya saudaraku iman kita bertumbuh dan terpelihara sampai akhir. Saudara-saudara, mari kita terima berkat Tuhan dan pengutusannya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah ya pengutusan dari Bapa. Pergilah, selesaikan misi Bapa di dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Amin.